Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya, nama saya Samsul Huda, akan mempresentasikan tentang materi penyelesaian SPLDV tugas UAS semester 2. Materi ialah ada 7. Penyelesaian SPLDV, menentukan solusi dan SPL menggunakan metrik inverse. 3. Menentukan solusi SPL dengan aturan Cramer. 4. Sistem persamaan, linier, homogen, notaris, dan operasi vektor hasil titik untuk produk. Yang ketujuh, proyeksi ortogal. Metode gabungan substitusi dan eliminasi. Sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan metode gabungan, yakni cara eliminasi dan substitusi. Saya kasih contoh soal, yaitu min 3 dikali X ditambah 4Y sama dengan 5, yaitu persamaan min 1. Yang kedua, 2X dikurangi 3Y sama dengan min 3, yaitu persamaan min 2. Kita bisa memilih untuk mengeliminasi variabel Y. Oleh karena itu, persamaan 1 dikalikan persamaan min 1 dikalikan 3, sedangkan persamaan 2 dikalikan 4, agar koefisiennya ya Y sama. Saya kasih contoh ya tentang mengeliminasi, yaitu min 9 min 9X ditambah 12Y sama dengan 15. 8X dikurangi 12Y sama dengan min 12, yaitu diperoleh variabel X min 3. Substitusikan variabel X ke pilih persamaan, yaitu contoh seperti di bawah ini. Sehingga saya dan kedua, sekali lagi kita bisa memilih untuk mengeliminasi variabel Y. Oleh karena itu, persamaan min 2 dikalikan 7, sedangkan persamaan min 1 tetap agar koefisiennya sama. Metode kedua, apa itu metode grafik? Metode grafik digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier dua variabel. Metode tersebut terdiri dari dua langkah penting yang perlu dilakukan. Saya kasih contoh penyelesaian metode grafik dengan slide berikutnya. Contoh soal penyelesaian metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian HP dari persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 0, X ditambah Y sama dengan 3. Dengan menggunakan metode grafik, penyelesaian garis X min garis X dikurangi Y sama dengan 0, yaitu titik potong X ada sama dengan Y sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu X adalah 0,0. Lalu titik potong sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. Contoh penyelesaian metode grafik. Berarti titik potong sumbu Y juga 0,0. Jika dilihat dari potong sumbu pada kedua sumbu pada 0,0, maka tidak mungkin sumbu dari keduanya adalah titik 0,0. Oleh karena itu, diambil X sama dengan 1, lalu dicari nilai Y dengan memasukkan nilai X sama dengan 1 ke persamaan 2X dikurangi Y sama dengan 0. Kemudian pindahkan Y ke ruas kanan 2X sama dengan Y. Dengan begitu garis memiliki titik 1,2. Lalu hubungkan titik 0,0 dan titik 1,2. Garis X ditambah Y sama dengan 3. Titik potong sumbu X sama dengan Y sama dengan 0. Saya kasih, itu adalah rumus dari contoh penyelesaian metode grafik. Yang ketiga, maka titik potong sumbu X adalah 3,0. Titik potong sumbu
Y sama dengan 0. Yaitu X ditambah Y sama dengan 3. 0 ditambah Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Metode grafik. Metode grafik yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan cara menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat Kartesius dan titik potong dari kedua persamaannya merupakan hasil penyelesaiannya. Langkah-langkah dalam mengerjakan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik adalah: yang pertama, kita tentukan koordinat dari kedua persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, jika kedua garis berpotong dari satu titik, maka HP himpunan penyelesaian satu anggota. Jika kedua garis terletak sejajar, maka HP-nya tidak memiliki anggota sama sekali atau simbol dengan 0, sedangkan jika kedua garis saling berhimpit, maka HP-nya memiliki anggota yang infinite atau tidak terhingga banyaknya. Contoh soal. Nah, kita bisa lihat dari titik potong pada kedua sumbu jatuh pada 0,0. Gak mungkin kita bisa bikin grafik sumbu keduanya. Kita membersihkan waktu ya. Saya kasih rumus persamaan nilai X satu ke bersamaan adalah 2X sama dengan Y. 2X kurangi Y sama dengan 0. Yaitu lalu pindahkan ke ruas kanan, maka 2 sama dengan Y. Dengan garis itu melalui titik 1,2, kita bisa hubungkan 0,0 dan titik 1,2. Rumusnya adalah garis X ditambah Y sama dengan 3. Titik potong sumbu X sama dengan Y yaitu 0. Rumusnya X ditambah Y sama dengan 3. X ditambah 0 sama dengan 3. X itu sama dengan 3. Maka titik potong sumbu X adalah 1,3. Titik potong sumbu Y X sama titik potong sumbu Y sama dengan X sama dengan 0. Rumusnya X ditambah Y sama dengan 3. 0 ditambah Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Menentukan solusi SPL menggunakan matriks inverse. Definisi matriks inverse: jika ada B adalah matriks bujur sangkar, maka 1 dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1. Maka inverse A dan B disebut saling inverse dan disebut inverse A ditulis A dikurangi 1. Matrik dengan matrik inverse disebut atau non-singular. Matrik yang memiliki inverse disebut matrik singular. Determinant adjoint. Jika det A sama dengan 0, maka matrik tersebut memiliki inverse atau disebut matrik singular. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan nilai determinan dan tetangga dari matrik A penentu matrik A. Dari matrik A tambahkan 2 kolom kanan keempat berisi elemen dari sebuah kedua matrik A. Determinan A adalah jumlah semua hasil perkalian. Pertanyaannya yakni determinan A sama dengan A1, B2, C3 ditambah B1, C2, A3 ditambah C1, A2, B3 ditambah min A, B2, C1 ditambah B3, C2, A1 ditambah XC
A2 B1. Determinan A adalah menggabungkan metrik A. Rumus berikut digunakan untuk menentukan nilai join dari metrik A. Jadi sebelum kita menentukan nilai adjoin, kita harus menentukan metrik faktor A yang akan ditransformasikan terlebih dahulu. Metrik faktor A yaitu COF A. Unsur-unsur metrik A adalah nilai sebagai berikut. Kesembilan, unsur-unsur dapat ditentukan dengan menggunakan konfaktor yang lebih kecil. Dirumuskan sebagai berikut. Determinan kecil dari yang diperoleh dengan menutup sebuah kolom pertama dari metrik A. Metrik faktor A transform yaitu KUV AT dengan faktor metrik transformation KUV AT. Transformasi metrik faktor A dicapai dengan berupa garis menjadi kolom dan kolom menjadi baris bertimbangan metode berikut. Ini adalah rumus dengan KUV A. Dengan demikian, nilai adjoin dari titik A adalah sebagai berikut. Adjoin metrik faktor A T. Penyelesaian SPLTV dengan inverse metrik. Metrik inverse dapat digunakan untuk lebih mudah menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem bersamaan linier, baik dengan dua atau tiga variabel. Bentuk umum sistem bersamaan linier dua variabel adalah sebagai berikut, yaitu A1 X ditambah B1 Y ditambah C1 Z sama dengan D1. Persamaan 1, min 2, dan 3 di atas dapat kita susun ke dalam bentuk metrik seperti di bawah ini. Yaitu rumusnya AX sama dengan B. Matriks A membuat koefisien ketiga bersamaan metrik. Membuat variabel X, Y, dan Z, sedangkan matrik B membuat konstanta ketiga bersamaan linier. Dengan demikian, bentuk matrik AX sama dengan B adalah sebagai berikut. Tujuan menyelesaikan sistem bersamaan linier tiga variabel adalah untuk mencari nilai X, Y, dan Z dengan memenuhi persamaan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengubah sebuah metrik AX, B menjadi bentuk inverse sebagai berikut. Rumusnya AX sama dengan B, X sama dengan A-1, A1B. A-1 adalah metrik inverse A. Dengan menggunakan rumus inverse, metrik di atas berbentuk metrik X sama dengan A dikurangi 1B adalah sebagai berikut. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem bersamaan tiga variabel. Kedua, menentukan solusi SPL dengan aturan Cramer. Ada beberapa cara menentukan solusi untuk sistem bersamaan linier. Salah satu contoh metode yang kita bahas dalam artikel dengan aturan Cramer dan aturan Cramer yang dinamai penurut penemu, yaitu Farbil-Cramer. Dasar dari metode ini adalah metrik dan determinan. Oleh karena itu, menerapkan aturan Cramer menentukan solusi sama linier. Pertama-tama kita harus memenuhi konsep. Pertama-tama kita harus memenuhi konsep ini. Untuk menyelesaikan
Nah, kami menerapkan aturan grammar untuk menyelesaikan persamaan dua variabel SPLDV dan persamaan linear tiga variabel STLV, sedangkan perhatikan sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut, yaitu A1 X ditambah B1 Y sama dengan C1. Yang kedua, A2 X ditambah B2 Y sama dengan C2. Kita tahu bahwa dengan menggunakan metode eliminasi, kita peroleh nilai X sebagai berikut. Perhatikan bahwa kita menulis hasil dari peroleh di atas dalam bentuk determinan matriks. Dengan cara kita peroleh nilai Y yaitu A1 X ditambah B1 Y sama dengan C1 dikali A2 A1 A2 X ditambah B1 A2 Y sama dengan C1 A2. Aturan Kramer juga digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dari tiga variabel SPLDV. Misalnya diketahui sistem persamaan linear variabel tiga variabel yaitu SPLDV adalah sebagai contoh berikut. Dengan cara sama SPLDV berikut adalah solusi SPLDV aturan Kramer. Ini adalah rumusnya. Contoh 1. Selesaikan sistem persamaan dua variabel SPLDV berikut dengan menggunakan aturan Kramer. Yaitu rumusnya 2X dikurangi 3Y sama dengan min 13. X ditambah 2Y sama dengan 4. SPLDV dalam soal di atas dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, yakni dengan demikian kita peroleh hasil berikut. Berdasarkan aturan Kramer kita peroleh hasil berikut, yaitu berikut nilai X, Y sepenuhi SPLDV di atas berikut, yaitu X dikurangi 2 dan Y sama dengan 3. Contoh 2. Selesaikan sistem persamaan linear dalam tiga variabel SPLDV berikut menggunakan aturan Kramer. Rumusnya ada di bawah ini. Pembahasan SPLDV dalam soal di atas dapat dinyatakan dalam bentuk metrik, yakni pertama-tama kita determinan dari metrik koefisien untuk memastikan apakah aturan Kramer dapat diterapkan atau tidak. Metrik koefisien dari SPLDV di atas yaitu dengan menggunakan metode eksponensi faktor kita bisa peroleh determinan, yaitu rumusnya ada di bawah. Karena determinan 0, maka aturan Kramer dapat juga diterapkan. Selanjutnya kita cari terminan yakni dengan rumusnya determinan berdasarkan aturan Kramer kita peroleh hasil berikut. Itu adalah hasilnya. Jadi solusi dari sistem persamaan linear variabel tersebut adalah yaitu X dikurangi 2 X min X Y sama dengan 0 dan Y sama dengan min 1. Sistem persamaan linear homogen. Sistem persamaan linear homogen SPL untuk merupakan ST di mana suku yang mengandung konstanta adalah 0. Karena suku konstanta sama 0, sistem persamaan linear homogen ini sudah memiliki solusi trivial, yaitu rumusnya X1 min 1 sama dengan X2. Pertanyaan adalah apakah sistem persamaan juga mempunyai penyelesaian 0 Batavial metode penyelesaian tidak homogen digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Contoh solusi SPLDV homogen sebagai berikut. Matrik peluasan SPL di atas adalah selanjutnya diselesaikan dengan menggunakan metode operasi Gauss-Jordan.
yang berakibat X sama dengan X2 dikurangi X5, 3X3 sama dengan min X5, X4. Jadi penyelesaian SPL homogen di atas adalah X1 sama dengan min S dikurangi T dikali X2 sama dengan S dikali X3 sama dengan min 3 dikali X4 0, X5 sama dengan T. Ya, kita selanjutnya untuk S sama dengan T1 diperoleh penyelesaian. Dengan demikian SPL homogen di atas mempunyai penyelesaian non-trivial. Notasi dan vektor. Notasi dan vektor mempunyai arah notaris vektor C1, C2, C3 yaitu C1 notasi ditambah C2 J ditambah C3 K sama dengan C1, C2 dan C3. Panjang vektor C adalah C yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3. Vektor satuan vektor dengan panjang atau norma yang sama dengan 1. Operasi vektor meliputi satu penjumlahan vektor pada ruang yang sama. Kedua, penyelesaian vektor A skala 2 vektor lain. Hasil titik produk dan produksi hasil kali silang cross produksi. Penjumlah vektor, misalnya U dan V adalah vektor dikurangi vektor yang berada di ruang yang sama, maka vektor U ditambah U ditambah V. Notasi dan vektor. Vektor besaran mempunyai arah. Notasi vektor C sama dengan C1, C2, C3 sama dengan C1 I ditambah C2 J ditambah C3 K sama dengan C1, C2, dan C3. Notasi panjang vektor C adalah C1, C2, C3 adalah C. Vektor satuan vektor dengan panjang atau norma sama dengan 1. Operasi vektor meliputi penjumlahan antar vektor pada ruang yang sama. Yang kedua, penyelesaian vektor dengan skala dengan vektor lain. Vektor dengan skala. Perkalian U dengan skala K atau KU didefinisikan dengan vektor panjang K di panjang vektor dengan U dengan 0. Jika K searah dengan U, jika berlawan dengan arah yaitu U. Secara analitis, kedua operasi vektor di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. A sama dengan A1, A2, A3, dan B sama dengan, maka jawabannya yaitu A ditambah B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B3, A3 ditambah B3. Yang kedua, A dikurangi B sama dengan A1 ditambah B1, A2 min B3, A3 sama dengan B3. Yang ketiga, KA sama dengan KA1, KA2, dan KA3. Perkalian antar dua vektor. Hasil titik dan produk. Hasil titik kali silang cross produk. Hasil kali titik dan produk. Hasil kali titik merupakan operasi antara dua vektor pada ruang yang sama, menghasilkan skalar. Hasil silang cross produk. Hasil kali silang merupakan operasi antara dua vektor pada sebuah vektor dan ruang R3 yang merupakan hasil vektor. Perkalian titik proyeksi ortogal yaitu dom produk. Misalnya A sama dengan B adalah vektor pada ruang yang sama. Maka hasil kali titik adalah dua vektor sama dengan A dikali B. Di mana A panjang A dan panjang B A sudut dan keduanya. Contoh hasil kali dua vektor yaitu A sama dengan 21 dan B sama dengan
2I ditambah 2J. Jawab, karena tan itu 2 sama dengan 2 jika sama dengan 1, artinya A sama dengan 45 derajat. A dikali B sama dengan AB atau korsa ya, sama dengan 2, 8, 1, dan 2 sama dengan 4. Selain output produk juga dapat ditentukan dengan rumus berikut. Sehingga soal contoh 2 di atas juga dapat dihitung dengan cara rumus yang ini, yaitu A dikali B sama dengan A1, B1 ditambah A2, B2 sama dengan A2 ditambah 0, 2, yaitu 4. Berapa sifat hasil titik? Yaitu nomor 1, A1, B sama dengan B, A dikali A. Yang kedua, A sama dengan B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Selain itu, dan produk juga dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu B dikali A sama dengan A1, B1 ditambah A2, B2 ditambah AN, BN, yaitu B2 ditambah 0,02, yaitu hasilnya 4. Berapa sifat hasil titik, yaitu nomor 1, A dikali V sama dengan V A. Kedua, A dikali B ditambah C, A sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang ketiga, B dikali A dikali B sama dengan KA dikali B sama dengan A kali KB, di mana KER yaitu rumus sebagai berikut. Contoh nomor 4. Tentukan proyeksi ortogonal vektor. Cross produk adalah hasil kali silang. Hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap vektor yang dikali tersebut. Contohnya, tentukan W sama dengan U dikali V, di mana U sama dengan K1, 2, min 2. Dan V sama dengan 3, 0, 1. Jawabannya sebagai berikut. Sifat cross produk, yaitu A U dikali B, AU dikali X, V sama dengan 0. B dikali U, X, V sama dengan 0. Berdasarkan sifat ketiga diperoleh jadi U X V sama dengan U dikali V, yaitu SIN A. Misalnya, U ditambah V merupakan bentuk suatu vektor sembarangan luas segitiga yang berbentuk oleh kedua vektor, yaitu luas segitiga sama dengan 1/2, yaitu U dikali V. Contoh, tentukan titik diketahui titik ruang di R3 adalah 1, A dikali sama dengan 1 sama dengan 2. Yang B, 4 dikali A sama dengan 0. Yang C sama dengan 2, 3, 3. Dengan menggunakan hasil kali silang, tentukan luas segitiga ABC. Jawab orientasi di titik A. Luas segitiga ABC yang terhimpit di A adalah luas 1/2 ditambah 169 ditambah 100. Hasilnya 1/2 itu 273. L 1/2 A dikali B.
Orientasi pada titik B. Orientasi pada titik B yaitu BA sama dengan min B sama dengan 1 min 1 dikali 1, min 1, min 2 sama dengan dikurangi 4, 1, 0 sama dengan min 3, min 2, min 2. BC yaitu C sama dengan B yaitu sama dengan 2, 3, min 3 dikurangi 4, 1, min 4, 1, 0 sama dengan 1, min 2, min 3. Sehingga dua segitiga ABC yang terhimpit dinilai adalah 1/2 BA dikali BC sama dengan 1/2 4 ditambah 169 ditambah 100 yaitu hasilnya 1/2 yaitu 273. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari presentasi, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.